Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Zatil Isma dengan NIM 20034039 akan mempresentasikan tugas saya tentang instrumen pada gempa bumi pada mata kuliah instrumen kebencanaan. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gelombang bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi yang dari akibat pergerakan bumi ini dapat menyebabkan kerusakan di permukaan bumi jika termasuk ke dalam gempa bumi dangkal dan memiliki besar magnitud lebih dari 6 skala Richter. Di beberapa kasus juga ada yang memiliki magnitud di bawah 6 skala Richter dengan potensi merusak. Dengan potensi yang menyebabkan kerusakan di permukaan hingga dapat menimbulkan korban jiwa, maka dibuat beberapa instrumen kebencanaan terkait gempa bumi. Macam-macam instrumen gempa bumi yaitu pertama adalah seismometer atau biasa disebut dengan seismograf, yang yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur gempa atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Seismograf disebut juga seismometer yang dalam bahasa Yunani berarti mengukur gempa bumi. Seismograf akan mencatat getaran dalam bentuk grafik yang disebut seismogram. Seismograf juga berperan dalam menentukan lokasi epicentrum. Seismograf pertama kali ditemukan oleh peneliti dari Cina yang bernama Zhang Heng. Setelah beberapa abad lamanya, seorang ilmuwan dari Italia membuat seismograf dari merkuri dengan tabung yang berbentuk huruf U. Setelah itu, ilmuwan Inggris membuat seismograf modern untuk pertama kalinya. Dia juga memperakasai dibuatnya stasiun pengamat gempa bumi atau stasiun seismologi. Seismograf modern pertama tersebut lalu dikembangkan lagi di Amerika sehingga menjadi seismograf yang dipakai hingga zaman modern ini. Jadi seismograf terdapat beberapa, yaitu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu seismograf vertikal yang memiliki fungsi sebagai pencatat getaran atau gelombang gempa vertikal. Seismograf vertikal dipasang pada satu titik saja. Lalu selanjutnya seismograf horizontal yang memiliki fungsi sebagai pencatat getaran atau gelombang gempa horizontal. Biasanya BMKG memasang 2 pasang seismograf horizontal dengan arah timur, barat, serta utara selatan. Selanjutnya yaitu dibedakan menjadi cara membaca datanya, di mana terbagi jenis seismograf tersebut yaitu seismograf manual yang sudah dapat mampu mencatat gempa horizontal maupun vertikal. Gempa horizontal ini dicatat berdasarkan arahnya, sedangkan arah gempa vertikal dicatat oleh seismograf adalah arah gempa kompresi. Selanjutnya itu seismograf digital yang sudah lebih canggih karena dilengkapi dengan display panel dan dapat mentransfer data dengan cepat. Seismograf digital juga menggunakan teknologi elektromagnetic seismographer. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu yang pertama untuk gambar A adalah seismograf vertikal. Lalu untuk B yaitu merupakan gambar dari seismograf horizontal. Cara kerja seismograf ini yaitu yang pertama, saat getaran gempa dirasakan oleh seismograf, roll pita akan terus bergerak sehingga ujung pada massa stasioner bergerak menyentuh roll pita. Sehingga seismograf akan mencatat gelombang primer terlebih dahulu karena gelombang ini mempunyai kecepatan lambat yang sangat tinggi. Setelah itu, seismograf melanjutkan pencatatan gelombang sekunder yang berkecepatan rendah. Kedua, gelombang tersebut dicatat dalam bentuk seismogram yang terlihat seperti garis-garis pada roll pita. Ahli gempa seismologis kemudian menganalisis garis-garis tersebut lalu menghitung besaran gempa. Berikut adalah bagian-bagian dari seismograf. Yang pertama itu pegas yang berfungsi untuk memberikan getaran terhadap seismograf tersebut. Dan massa berfungsi untuk memberikan gaya pada pegas. Pena di sini berfungsi untuk mencatat atau memberikan seismogram. Lalu tabung berputar untuk tempat pencatatan seismogram.
Selanjutnya adalah instrumen dari gempa bumi, yaitu akselerometer, yaitu suatu sensor yang dipakai untuk mengukur kecepatan suatu benda atau objek. Akselerometer digunakan untuk merekam gerakan atau guncangan tanah yang sangat kuat. Akselerometer dapat mengukur percepatan dinamis dan juga statis. Pengukuran dinamis adalah pengukuran percepatan pada objek yang bergerak, sedangkan pengukuran statis adalah pengukuran terhadap gravitasi bumi. Contohnya seperti mengukur getaran yang terjadi pada kendaraan, bangunan, dan mesin. Selain itu, juga bisa digunakan untuk mengukur getaran yang terjadi di dalam bumi. Getaran mesin, jarak yang dinamis, dan kecepatan ataupun tanpa pengaruh gravitasi bumi. Gambar di samping adalah contoh dari akselerometer. Prinsip kerja dari akselerometer yaitu akselerometer atau akselerator memegang prinsip percepatan sebuah per dan beban. Keduanya dilepaskan hingga beban bergerak dengan percepatannya sampai kondisi tertentu sampai berhenti. Yang terjadi ketika keduanya dilepaskan adalah beban akan berayun ketika terjadi goncangan. Ini akan menghasilkan pengukuran pada chip akselerometer. Agar dapat mendeteksi 3 dimensi objek, diperlukan 3 alat yang terpasang tegak lurus dalam masing-masing chip tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari akselerometer yaitu yang pertama adalah kelebihannya harga yang terjangkau membuat banyak dipakai di berbagai sektor. Akselerometer tidak rentan terhadap gangguan dan suhu dan harga yang lebih murah. Hasil pengukuran juga dinilai akurat ketika sistem sedang dalam keadaan statis. Kelemahan dari akselerometer ini yaitu membutuhkan jumlah listrik yang banyak dan respon juga cukup lambat karena tidak bisa mengikuti pergerakan yang cepat. Lalu yang terakhir yaitu hanya mampu membaca 2 sumbu atas dan bawah karena dipengaruhi gravitasi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.